Selamat datang di YouTube channel Devrianji Studio. Di video kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita mengolah data di Microsoft Excel. Dan fungsi yang akan saya bahas adalah fungsi dari VLOOKUP. Apa sih fungsi VLOOKUP? Tonton terus video ini, dan jangan lupa sebelum tonton, kalian wajib untuk menekan tombol subscribe, share, dan like. Dan teman-teman juga bisa komen kalau misalkan teman-teman senang ataupun merasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, apa sih fungsi VLOOKUP itu sendiri? Nah, fungsi VLOOKUP itu sendiri adalah fungsi di mana kita ingin mengambil sebuah data dari tabel referensi ke tabel yang akan kita gunakan untuk mengambil data, mencari data. Contoh seperti ini, saya sudah menyiapkan data di Microsoft Excel ini. Di sini ada data peserta lomba inovasi. Nah, di tabel sebelah kiri ini ada 5 variabel yang kita siapkan. Pertama, variabel nama, kelas, inovasi, nilai, dan juga ranking. Nah, kemudian di tabel sebelah kanan adalah tabel yang sama dengan variabel yang sama, nama, kelas, inovasi, nilai, dan juga ranking. Namun di sini, untuk variabel kelas, inovasi, nilai, dan ranking, kosong. Nah, fungsi VLOOKUP ini bisa digunakan untuk mengambil data kelas, inovasi, nilai, dan juga ranking dari tabel yang ada di sebelah kiri, atau yang kita sebut ini adalah tabel referensi. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, untuk menuliskan rumus atau fungsi dari VLOOKUP itu sendiri, teman-teman bisa tuliskan di sini ataupun di bagian formula bar yang ada di atas ini. Oke, nah kita coba untuk menuliskan rumusnya dari VLOOKUP itu sendiri. Rumus VLOOKUP untuk mencari kelas dari nama yang ada di sini. Oke, rumusnya adalah sama dengan setiap fungsi ataupun rumus yang ingin teman-teman gunakan awali dengan tanda sama dengan. Lanjut, kita tuliskan VLOOKUP. Nah, di sini akan muncul fungsi VLOOKUP ya secara otomatis. Kita double klik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat susunan atau urutan dari rumus VLOOKUP itu sendiri. Nah, di sini rumusnya adalah lookup value, tabel array, kolom index number, range lookup. Nah, lookup value itu sendiri adalah data yang kita gunakan untuk mencari data yang lainnya. Nah, lookup value yang kita gunakan di tabel sebelah kanan adalah nama. Jadi kita klik saja sel nomor I4 ini atau nama Catherine ini. Kemudian kita ketik tanda baca koma untuk lanjut ke susunan rumus berikutnya, yaitu tabel array. Nah, tabel array adalah tabel yang kita gunakan sebagai referensi untuk mencari data kelas, inovasi, nilai, dan ranking itu. Nah, tabel array yang dimaksud di sini adalah data atau tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, kita blok saja data yang akan kita cari. Kita blok keseluruhan datanya. Di sini data yang saya blok adalah data dari sel nomor B4 hingga F13. Nah, teman-teman di sini juga harus tahu, jika misalkan ada banyak data referensi yang kita gunakan, mungkin ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu, teman-teman jangan lupa untuk mengunci tabel array tersebut. Agar nantinya teman-teman ketika mengambil data dari tabel array ini tidak terjadi kegagalan mengambil data. Nah, untuk mengunci tabel array tersebut, teman-teman bisa menekan tombol F4 secara otomatis dia akan mengunci. Atau teman-teman juga bisa menambahkan simbol dolar.
seperti ini. Dolar B, dolar 4, kemudian dolar F, dan dolar 13. Oke, selanjutnya kita ketik kembali tanda baca koma. Nah, setelah table array, di sini teman-teman harus memasukkan kolom index number. Artinya apa? Nah, kita lihat di sini, data yang ingin kita ambil adalah data kelas. Nah, kemudian data kelas dalam table array yang ada di sebelah kiri ada di urutan nomor berapa. Nah, itulah yang dimaksud sebagai kolom index number. Di sini untuk kolom kelas ada di urutan nomor 2. Jadi urutan nomor pertama adalah nama, urutan nomor 2 adalah kelas, urutan nomor 3 inovasi, urutan nomor 4 nilai, dan urutan nomor 5 adalah ranking. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengambil data kelas, maka teman-teman pilih kolom indeks nomor 2. Kita ketikkan 2, dan kita ketik kembali tanda baca koma. Dan di sini akan muncul ada 2, true dan false. Teman-teman bisa baca di sini. Untuk true sendiri artinya adalah approximate match. The values in the first column of table array must be sorted in ascending order. Kira-kira begitu. Ataupun teman-teman bisa juga pilih false, yang artinya exact match. Jadi VLOOKUP will only find an exact match. Yang artinya adalah VLOOKUP akan benar-benar mencari sesuai dengan lookup value yang ada di sini, yaitu berdasarkan nama. Jadi sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi mencari, misalkan Catherine, dia akan mencari nama Catherine saja. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita pilih false. Setelah selesai, teman-teman ketikkan tanda kurung tutup. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman tinggal tekan saja tombol enter ataupun tombol tab. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasilnya. Di sini untuk nama Catherine itu ada di kelas A, sesuai dengan tabel yang ada di sini, di sebelah kiri. Kita lihat, Catherine nomor 3, dia ada di kelas A, sesuai. Nah, lanjut, untuk mengambil kelas atas nama orang yang ada di bawah nama Catherine, bagaimana sih? Apakah kita harus mengetik ulang? Oh enggak, kita tidak perlu untuk mengetik ulang rumusnya. Yang harus kita lakukan hanyalah mengcopy rumus yang tadi kita tuliskan di sel sebelah nama Catherine ke sel sebelah nama dari orang-orang yang ada di bawah Catherine. Nah, kita copy dan paste. Secara otomatis, VLOOKUP akan mengambil data seluruh nama yang ada di sini. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke tabel inovasi. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengambil atau sudah membuat rumus dari kelas, kita juga bisa mengcopy rumus yang ada di kolom kelas ini ke kolom inovasi. Namun yang harus teman-teman perhatikan adalah di sini akan ada perubahan lookup value. Nah, kita lihat lookup value yang tadi yang ada di kolom kelas di sini, ini adalah sel nomor I4. I4 adalah nama Catherine. Nah, untuk mencari data inovasi dari nama, kita harus mengganti kembali lookup value-nya dengan sel yang sama. Sel dari nama Catherine, yaitu adalah I4. Nah, kemudian teman-teman harus melihat kembali kolom index number-nya. Di sini kita akan mengambil inovasi. Nah, inovasi ini sendiri ada di kolom nomor berapa dari tabel referensi yang ada di sebelah kiri. Ini ada di nomor 3, artinya kita harus memilih
nomor 3. Jika sudah selesai, tekan enter. Dan muncul di sini Catherine berada di kelas A dengan inovasinya adalah aplikasi kuis digital sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal copy saja dan paste di sel sebelah atau di sel di bawahnya. Dan secara otomatis VLOOKUP akan mengambil data sesuai dengan data yang ada di sini, di sebelah kiri. Lanjut, untuk kolom nilai masih sama. Teman-teman perhatikan lookup value-nya dan juga kolom number-nya. Untuk nilai berarti ada di kolom nomor 4. Muncul Catherine mendapatkan nilai 79. Sesuai. Sama, teman-teman tinggal copy saja dan paste. Dan terakhir untuk tombol rank, untuk tabel ranking. Untuk data ranking sendiri, teman-teman silakan untuk copy kembali rumus yang ada di sebelah dan mengganti kembali lookup value serta kolom index number-nya menjadi kolom 5 sesuai dengan urutan dari kolom yang ada di sebelah kiri. Dan kita copy kembali. Nah, untuk cara mengcopy rumus ini ke bawah, teman-teman juga tidak harus untuk melakukan copy secara manual dan kemudian mempaste secara manual ke bawahnya. Apa yang terjadi jika misalkan teman-teman harus mengcopy data dari atas sampai urutan ke 1000 ataupun ke 100.000. Itu akan membuat teman-teman mungkin kesulitan untuk melakukan copy secara manual. Jadi teman-teman bisa melakukan copy seluruh rumus yang ada di tabel sebelah kanan ke bawahnya dengan cara melakukan double klik pada ujung sebelah kanan dari sel tersebut. Contoh yang ini. Ketika teman-teman geser kursornya ke ujung sebelah kanan bawah dari sel nomor M4, maka teman-teman akan melihat perubahan kursor yang tadinya kursor tersebut berbentuk plus dan berwarna putih akan berubah menjadi bentuk plus yang berwarna hitam dan lebih ramping. Teman-teman tinggal double klik saja, maka otomatis seluruh rumus yang tadi teman-teman gunakan akan tercopy ke seluruh sel yang ada di bawahnya. Mudah bukan? Nah, ini adalah cara bagaimana kita mengambil data dengan rumus VLOOKUP. Oke, teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga untuk teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel, baru belajar Microsoft Excel, untuk pemula silakan teman-teman pelajari, karena dengan rumus Excel, dengan mempelajari Excel, itu akan mempermudah teman-teman untuk mengolah data yang teman-teman butuhkan, baik di pekerjaan teman-teman ataupun di perkuliahan teman-teman, seperti itu. Oke, jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin teman-teman lihat atau yang ingin teman-teman pelajari dari rumus Excel, apapun, silakan teman-teman bisa tulis komen di kolom komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman bisa menyampaikan manfaat yang besar dari mempelajari rumus Excel ini. Oke, selebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka, klik tombol like. Terima kasih.